Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Dian Fadila dari kelas D4-3B. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Lanjut langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai fragmentasi, replikasi, fragmentasi horizontal, dan fragmentasi vertikal. Nah, untuk yang pertama yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini membagi suatu relasi yang ada menjadi sejumlah fragmen atau pecahan relasi yang tetap mempertahankan keutuhan informasi semula. Nah, jadi kelebihan dari fragmentasi ini yang menjadi alasan dilakukannya adalah dimungkinkan pemeriksaan data secara paralel dan penempatan tupel relasi yang berisi sejumlah informasi pada tempat yang tepat, yaitu yang paling membutuhkannya. Nah, lanjut yaitu ke replikasi. Nah, untuk replikasi ini, replikasi adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk yang tadi itu fragmentasi dibagi menjadi 3, yaitu fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi hybrid. Nah, untuk yang pertama yaitu fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal ini terdiri dari tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah atau disekat menjadi beberapa subset. Nah, untuk penyekatan tipe ini sangat berguna di dalam database terdistribusi, di mana setiap subsetnya ini dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Nah, lanjut yaitu fragmentasi vertikal. Fragmentasi vertikal ini membagi lagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa subset, menjadi beberapa grup. Nah, bentuk yang paling simpel dari fragmentasi vertikal ini adalah dekomposisi. Nah, di mana sebuah raw ID yang unik ini dapat disertakan di dalam setiap fragmen untuk menjamin dan memungkinkannya terjadi proses rekonstruksi melalui sebuah operasi join, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada fragmentasi hybrid. Fragmentasi hybrid ini yaitu adalah campuran dari fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini ada tabel utama yaitu tabel pemain. Tabel pemain ini mencakup semua data pemain seperti itu. Nah, di sini kita contoh akan melakukan fragmentasi secara horizontal. Nah, jadi nantinya kita cuman membagi subset ini, kita hanya ambil role yang mempunyai role support seperti itu untuk contoh fragmentasi horizontal. Nah, untuk contoh fragmentasi vertikal di sini contoh kita hanya mengambil beberapa ini nickname sama signature hero doang seperti itu untuk membaginya. Nah, itu untuk mengenai fragmentasi, replikasi, dan fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal. Nah, selanjutnya ke strategi heksagon. Nah, di sini untuk sistem pengelolaan database di Politeknik Pos Indonesia di sini menerapkan manajemen dan perancangan secara terpusat seperti itu. Nah, jadi di strategi heksagon ini memiliki 6 aspek penting, yaitu keputusan pemakaian, pembelian hardware, keputusan arsitektur, standar, rancangan, dan pengembangan aplikasi. Nah, jadi dalam 6 aspek penting tersebut, ini tuh bakal dikelolanya itu oleh otoritas pusat seperti itu. Itu untuk strategi heksagon. Nah, jadi di sini akan tanda panahnya semua masuk ke dalam, menandakan semua 6 aspek ini bakal dikelola oleh otoritas pusat seperti itu. Lanjut ke fragmentasi. Nah, di sini fragmentasi. Nah, jadi di sini ada tabel utamanya itu tabel matkul D4TI Informatika Poltek Pos. Nah, di sini ada beberapa data, kode MK, nama MK, dosen matkul, SKS, dan keterangan umum. Nah, untuk soal yang pertama yaitu nama tabel baru, matkul 1 dengan record sumber record yang memiliki jumlah SKS di atas 4. Bukan di atas 4, memiliki jumlah SKS 4. Oke. Nah, jadi di sini kita buat ini baru. Nah, di sini kita sudah mendapatkan SKS yang cuman berangka 4 gitu. Cuman SKS 4 aja gitu.
Nah, untuk query-nya sendiri di sini untuk yang pertama itu select bintang from matkul TI where SKS sama dengan 4 seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, ini tuh merupakan contoh dari fragmentasi horizontal. Nah, lanjut ke yang fragmentasi ke matkul kedua. Nah, di sini nama tabel baru matkul 2 dengan data yang mempunyai jumlah SKS lebih dari 2 dan bukan merupakan matkul inti. Nah, untuk yang ini di sini contoh. Nah, ini. Jadi dia bukan matkul inti, terus SKS-nya itu lebih dari 2 seperti itu. Nah, untuk query-nya sendiri di sini adalah select bintang from matkul TI where SKS lebih dari 2 dan keterangannya itu sama dengan matkul inti. Seperti itu. Oke. Lanjut ke maaf, bukan matkul inti, ini tuh matkul umum. Oke. Lanjut ke matkul 3. Matkul 3 yaitu fragmentasi hybrid. Nah, di sini contoh bukan contoh fragmentasi hybrid. Nah, jadi di sini kita hanya menampilkan beberapa kolom dan kita memfilter, membagi juga ke beberapa subset. Jadi di sini cuma ada contoh di sini soalnya itu nama tabel baru matkul 3 dengan field kode MK, nama MK dan keterangan. Nah, di sini tuh dengan kondisi yang punya SKS di atas 2. Jadi di situ subsetnya dibagi menjadi menjadi hanya SKS yang lebih dari 2. Seperti lebih dari 2. Dan yang ditampilkan hanya kode MK, nama MK dan keterangan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.